Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 31 Januari 2022, terangkum dalam Sumeko News. Puluhan rumah warga di Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, luluh lantak akibat disapu angin puting beliung. Peristiwa tersebut terjadi Minggu 31 Januari sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi sementara, ada 55 rumah warga yang rusak ringan dan 3 rumah rusak berat. Bahkan ada rumah warga yang rata dengan tanah. Pada saat terjadi angin puting beliung, hujan turun. Angin menerbangkan sebagian atap rumah warga di RT 7 Kelurahan Karangjaya. Kepala BPBD Muratara Haji Zainal Arifin saat dikonfirmasi menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun ada satu warga yang luka ringan akibat tertimpa bangunan. Zulkarnain, Sumeko TV melaporkan. Majelis Hakim Tipikor Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Jilid 3. Kali ini Majelis Hakim diketuai Yozrizal SHMH Senin 31 Januari mengagendakan mendengarkan keberatan atas dakwaan penuntut umum. 3 dari 4 terdakwa melalui tim penasihat hukum terdakwa. Adapun eksepsi yang disampaikan diantaranya yakni menganggap dakwaan tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel tidak jelas dan tidak lengkap, terutama tentang penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dari Pemprov Sumsel. Menurut Rahmadianto Andra SH penasihat hukum Ahmad Najib, penandatangan NPHD terhadap kliennya sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, unsur melawan hukum sebagaimana yang didakwa penuntut umum Kejati Sumsel tidak terpenuhi dan harus dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, terungkap dalam eksepsi yang diajukan salah satu terdakwa yakni Launma PL Tobing melalui penasihat hukum Hendra SH terkait audit kerugian negara yang dilakukan oleh pihak lain selain lembaga resmi yang ditetapkan. Menurut Hendra, pelibatan Universitas Tadulako untuk melakukan audit kerugian negara telah menyalahi peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam aturan Badan Pemeriksaan Keuangan, kantor akuntan publik boleh melakukan audit kerugian negara asalkan ditunjuk oleh BPK RI. Sementara, eksepsi terdakwa Loka Sangga Negara melalui penasihat hukum Yudi Kosasi SH yang menilai dakwaan JPU tidak sesuai dengan pasal 143 KUHP. Menurutnya, terdakwa Loka selaku tim leader sudah ada surat tugas dalam menjalankan tugasnya dari PT Indah Karya selaku kontraktor pembangunan Masjid Sriwijaya. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang akan menggelar Festival Skanak Lambidaro pada 5 Februari. Festival menandai pembukaan Taman Skanak Lambidaro, destinasi wisata kekinian di Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa usai rapat evaluasi bersama organisasi perangkat daerah di ruang rapat para Meswara Setda Kota Palembang Senin 31 Januari. Festival Skanak Lambidaro digelar selama 2 hari 5-6 Februari mendatang. Festival Skanak Lambidaro Palembang akan diisi dengan berbagai kegiatan hiburan, kuliner, pameran, kerajinan hingga peragaan busana di atas sungai. Festival ini merupakan tanda hidupnya transportasi sungai di Sungai Skanak. Ratu Dewa menghimbau seluruh masyarakat Kota Palembang untuk mendukung kemeriahan festival ini, sehingga Festival Skanak Lambidaro benar-benar meriah dan sukses. Denny, Sumeko TV melaporkan. Taman Skanak Lambidaro yang digadang-gadangkan sebagai destinasi wisata kekinian di Kota Palembang memakan korban. 2 pria terlibat baku hantam memperebutkan lahan parkir di kawasan tersebut Minggu 30 Januari. 1 orang menjadi korban.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengaku masih menunggu laporan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang terkait perebutan lahan parkir oleh 2 orang preman di kawasan Taman Sekanak Lambidaro, Palembang. Menurut Ratu Dewa, pemerintah Kota Palembang sangat menyayangkan terjadinya kasus tersebut. Untuk itu meminta Dishub Kota Palembang tegas. Atas kejadian tersebut, Pemkot Palembang juga sedang mengkaji pengaturan parkir di kawasan Sekanak Lambidaro bersama forum lalu lintas yakni Dishub, kepolisian serta pejabat terkait lainnya. Kepala Bidang Wasdalop Dinas Perhubungan Kota Palembang, Aka Julianza mengatakan, kasus ini ditangani Polrestabes Palembang karena masuk ranah kriminalitas. Dishub Palembang belum mengeluarkan surat tugas parkir sebagai syarat administrasi dalam mengatur parkir di kawasan Sekanak Lambidaro. Denny, Sumeko TV melaporkan. Yamaha Tamrin launching Fazio Hybrid Connected, skuter matic berkonsep retro terbaru bikinan Yamaha Minggu 30 Januari. Sepeda motor yang menyasar anak muda ini sudah dipajang di dealer Yamaha di Sumsel dan Bengkulu dan siap mengaspal. Billy Leonardi, General Manager Yamaha Motor saat launching Yamaha Fazio Hybrid Connected di Atrium PTC Mall Palembang menyebutkan bangga memperkenalkan Fazio untuk masyarakat Kota Palembang, terutama anak muda. Yamaha Fazio Hybrid Connected hadir dengan inovasi terbaru, yaitu desain stainless, smart dan terkoneksi dengan smartphone melalui fitur Yamaha Motorcycle Connect yang memungkinkan pantauan kondisi skutik melalui gawai pemiliknya. Motor dapat dihubungkan langsung dengan ponsel pengguna untuk mengontrol koneksi. Yamaha mengeluarkan 2 tipe Fazio, Neo dan Lux yang memang dibuat untuk semua kalangan usia. Sejauh ini kehadiran Fazio disambut baik di berbagai daerah di area Sumatera Selatan dan Bengkulu sejak diluncurkan pertama kali pada 17 Januari 2022. Itu berkat tampilan skutik kelas 125cc yang unik. Secara unit Fazio ini sempat ludes dan kini lagi menunggu pengiriman unit selanjutnya. Kemungkinan di bulan Februari pada minggu kedua. Naba, Sumeko TV melaporkan. Unit Opsional Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan Mardani alias Dani Gondrong 48 tahun yang menewaskan Abdul Hafiz 34 tahun di Lorong Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan IT 2 Palembang, Ahad 23 Januari sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka Dani Gondrong warga Lorong Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan IT 2 Palembang diamankan di tempat persembunyiannya Kota Tangerang Sabtu 29 Januari. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kepada polisi, tersangka Dani Gondrong mengaku nekat membunuh korban lantaran kesal dengan korban yang selalu mengejek tersangka saat bermain judi. Bahkan korban sempat menantang tersangka. Awal Dani Gondrong dan korban bermain judi capcasaki. Dani Gondrong kalah judi sebanyak 500.000, lalu korban ingin berhenti dan Dani minta uang 20.000 karena sudah kalah banyak. Korban tidak memberi uang dan balik menantang Dani Gondrong. Dani pulang ke rumah mengambil sajam jenis pisau, sementara korban masih menunggu di tempat kejadian perkara. Tanpa basa-basi, Dani Gondrong langsung menusuk dada korban sebanyak 3 kali dan korban tidak melawan. Pasca kejadian, Dani Gondrong kabur ke arah Sungai Musi 4 Palembang, kemudian keesokan harinya kabur ke Tangerang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi membenarkan telah mengamankan pelaku pembunuhan Dani Gondrong. Tersangka Dani Gondrong sendiri pada 2011 pernah terlibat kasus yang sama. Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni 1 helai baju tanpa lengan warna hitam merek Air Jordan milik tersangka, baju lengan panjang milik korban saat melakukan aksinya, 1 bilah potongan pisau, 1 buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kertas dan hasil visum et repertum. Atas kejadian ini tersangka dikenakan pasal 338, 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Denny, Sumeko TV melaporkan. Komik Alea at the Forgotten Empire berkisah tentang Kerajaan Sriwijaya
menjadi perbincangan hangat dalam talkshow bertajuk Alea and the Forgotten Empire di Museum Bala Putra Dewa Senin 31 Januari. Talkshow dihadiri Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama Fawaz yang merupakan pewaris Kesultanan Palembang. Pameran bertema Kembali ke Masa Sriwijaya bersama Alea diselenggarakan di Museum Bala Putra Dewa berkolaborasi dengan Sriwijaya Millennial Movement. Hadir Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama Fawaz, Kepala Dinas Pariwisata Sumsel Aufa Sahrizal, Kepala Museum Bala Putra Dewa Chandra Ampriyadi, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi, Dewan Pembina SMM Ersan Benyamin, dan pelajar SMK Taman Siswa. SMB 4 Jaya Wikrama Fawaz mengaku gembira karena ada orang yang berinisiatif menulis tentang kerajaan Sriwijaya dalam bentuk komik, sehingga anak muda dapat lebih memahami kerajaan Sriwijaya di masa lampau dengan pendekatan modern. SMB 4 Jaya Wikrama berharap masyarakat ikut senang mengapresiasi komik Alea tersebut karena membahas kerajaan Sriwijaya dan harapannya anak muda dapat lebih mengetahui kerajaan Sriwijaya dengan membaca komik itu. Kepala Museum Bala Putra Dewa Chandra Amprayadi mengutarakan sangat mengapresiasi ide dari penulis komik yang menceritakan masuk alam fantasi di masa lalu yang membahas kerajaan Sriwijaya dan bertemu dengan Bala Putra Dewa. Naba, Sumeko TV melaporkan. Dua pasar tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ilir bakal dilakukan revitalisasi tahun ini, yakni Pasar Makarti Mulia dan Pasar Kertamukti. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Oki Alamsyah melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pasar M. Iqbal Rashid SPMM Senin 31 Januari menyebutkan Pasar Makarti Mulia di Kecamatan Mesuji dan Pasar Kertamukti di Kecamatan Air Sugihan. Pasar tradisional di Kabupaten Oki tersebar di 18 kecamatan. Untuk pasar yang bangunannya sudah tidak layak, maka dilakukan revitalisasi. Tujuan dilakukan rehab yaitu untuk penataan pasar sehingga pasar tertata dengan rapi dan memang benar-benar layak sebagai pasar, membuat pembeli dan pedagang yang bertransaksi jual beli menjadi lebih nyaman. Pelaksanaan revitalisasi dua pasar tradisional tersebut direncanakan pada Juli atau Agustus mendatang. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melakukan perekaman elektronik kartu tanda penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam sehari bisa mencapai 60-70 orang. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Oki Hendri SH mengatakan layanan perekaman EKTP dilaksanakan setiap hari Senin dari Senin hingga Sabtu. Selain di Dukcapil, beberapa kecamatan juga bisa atau melayani perekaman EKTP bagi masyarakat yang belum. Dalam satu harinya bisa 100 orang yang melakukan perekaman EKTP termasuk di kecamatan. Kalau di Dukcapil sehari mencapai 60-70 orang. Perekaman EKTP sejauh ini tidak ada kendala, di mana sistem jaringan telah diperkuat dan terkoneksi. Mulai dari proses awal perekaman hingga selesai tidak menunggu waktu yang lama, pembuatan EKTP langsung jadi. Bagi masyarakat desa yang belum melakukan perekaman EKTP juga bisa di kantor kecamatan. Sementara hanya ada 3 kecamatan yang saat ini belum bisa melakukan perekaman secara online karena alatnya sedang rusak. Ketiga kecamatan yang belum bisa online dan alatnya rusak yaitu Kecamatan Mesuji Raya, Tulung Selapan, dan Pampangan. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Ratusan aparatur sipil negara mengikuti seminar bertajuk Strategi Membangun Personal Branding. Tampil sebagai pembicara presenter kondang yang juga mantan calon Bupati Ogan Ilir Helmi Yahya. Helmi Yahya wong Palembang yang sukses meniti karir di Jakarta tampil sebagai pembicara dalam seminar strategi membangun personal branding di Gedung Kesenian Batu Raja, Senin 31 Januari. Seminar diikuti ratusan aparatur sipil negara, pejabat eselon 2, 3, kepala bagian dan kepala bidang di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, guru dan kepala desa. Seminar juga dihadiri pejabat di lingkungan Pemkab Oku, unsur Forkopimda, dan Dim 0403, perwakilan Polres Oku. Mahmud, Sumeko TV melaporkan.
Demikian Sumeku News hari ini, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.